Halo sahabat Liputan 6, inilah headline liputan6.com dengan topik tekad Indonesia jadi anggota tetap FATF untuk anti pencucian uang. Apa untungnya? Saya Wayan Diananto, mari simak laporan berikut ini. Indonesia siap sambut kedatangan tim asesor Mutual Evaluation Review atau MER dari Organisasi Anti Pencucian Uang Dunia Financial Action Task Force atau FATF yang berdiri sejak 1989. Tim ini akan menilai Indonesia terkait rencana menjadi anggota tetap FATF. Sejak 2016, Indonesia berupaya menjadi anggota tetap FATF. Juni 2018, Indonesia mendapat status negara observer FATF. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sangat penting bagi Indonesia untuk jadi anggota penuh organisasi tersebut. Ada banyak manfaat jika Indonesia menjadi anggota tetap FATF. Pertama, memungkinkan pertukaran informasi dan data antar negara untuk mencegah tindak pidana pencucian uang alias TPPU, serta tindak pidana pendanaan terorisme. Dengan jadi anggota penuh FATF, Indonesia bisa mempersempit ruang terjadinya penggelapan pajak. Selain itu, Indonesia mengambil peran penting melawan penggelapan dan mendorong upaya transparansi pajak global. Dalam konferensi pers di Bali 14 Juli 2022, Sri Mulyani menegaskan Indonesia masih dalam proses jadi anggota penuh FATF. Ia pun menyebut Indonesia berkomitmen memerangi aliran keuangan gelap. Koordinator Kelompok Substansi Hubungan Masyarakat Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan Natsir Kongah menilai status anggota penuh FATF akan menguntungkan Indonesia. Selain bisa langsung terlibat dalam kebijakan yang dikeluarkan Satgas Aksi Keuangan untuk Pencucian Uang Dunia, Indonesia membuka koneksi dan beroleh citra baru di mata internasional. Dalam proses penilaian dan evaluasi, Indonesia akan menerima kunjungan tim asesor yang terdiri perwakilan 9 negara. Penilaian meliputi kepatuhan Indonesia dalam menerapkan ketentuan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di pihak pelapor, regulator, serta penegak hukum. Pihak pelapor diantaranya bank dan lembaga jasa keuangan lain. Pihak regulator antara lain OJK, Bank Indonesia, serta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Sementara pihak penegak hukum meliputi Kejaksaan, KPK, BNN, BNPT, dan Densus 88. Pelaksanaan on-site visit MER Indonesia akan berlangsung di Jakarta dari 14 Juli sampai 4 Agustus 2022. Setelah evaluasi, tim asesor akan menimbang apakah Indonesia pantas direkomendasikan ke jenjang FATF untuk mendapat status anggota penuh di kelembagaan. Ekonom Institute for Development of Economic and Finance, Nailul Huda mengulas Indonesia perlu segera menerapkan standar internasional dalam menangani TPPU. Ini bisa dicapai dengan menjadi anggota penuh FATF. Ia lantas merujuk laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terkait transaksi mencurigakan selama 2021 yang meningkat tajam. Artinya, makin banyak dugaan TPPU dan pendanaan terorisme di Indonesia. Direktur Eksekutif Center of Economy and Law Studies, Bima Yudhistira mengungkap saat ini waktu yang tepat untuk menjadi anggota penuh FATF. Momennya dekat dengan pemilu yang dinilai rawan terhadap TPPU. Ia mengingatkan, Indonesia tertinggal dalam hal keanggotaan penuh FATF. India, Argentina, dan Brasil lebih dulu bergabung secara penuh masing-masing pada tahun 2010 dan 2000. Dengan bergabung di FATF, Indonesia bisa lebih dipercaya investor dan pelaku usaha karena seluruh transaksi lintas batas diawasi secara ketat.
Bima Yudhistira menyebut upaya Indonesia menjadi anggota tetap FATF sejalan dengan esensi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, khususnya terkait pertukaran data antar negara untuk keperluan pajak. DPR mendukung langkah Indonesia menuju anggota tetap FATF. Anggota Komisi 11 DPR RI, Kamru Samad mengulas saat ini Indonesia satu-satunya negara G20 yang belum jadi anggota tetap FATF. Selain untuk menyamakan level dengan anggota G20 lain, status anggota penuh memungkinkan Indonesia berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan strategis yang bisa menentukan sistem keuangan internasional. Ia mengingatkan penilaian utama dari asesmen sebagai anggota FATF dilihat dari kepatuhan Indonesia dalam menerapkan ketentuan anti pencucian uang. Kami akhiri headline liputan6.com. Saya Wayan Diananto. Sampai jumpa.